Bab 1106/4 tidak suka. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyuxia. Plus matikan mengatur ulang. Brengsek, berhentilah untuk Laosu. Ketika Xiaoyan menyadari munculnya kekuatan ini, wajahnya menjadi pucat. Menurut persepsinya sendiri, Xiaoyan tahu bahwa jika kekuatan ini mengalir melalui tubuhnya, dia akan memiliki cukup kepercayaan diri untuk menerobos Dodi dan berhasil maju ke Douxian. Tetapi Xiaoyan tidak mau. Setelah Mu Yingying berkorban, kekuatan Xiaoyan melonjak dari tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7 ke Kaisar Dou Bintang 9 tingkat pertama, dan setelah menelan api jiwa wajah hantu, kekuatan Xiaoyan melonjak ke puncak Kaisar Dou. Peningkatan kekuatan yang begitu cepat adalah hal yang baik untuk saat ini, tetapi jika Anda melihatnya dalam jangka panjang, ini jelas merupakan hal yang buruk. Bagaimanapun, memiliki kekuatan tirani yang melonjak dalam waktu singkat, saya khawatir itu akan meninggalkan banyak gejala sisa. Semangat juang dalam tubuh sedang mengambang, dan bertarung dengan orang-orang akan menjadi kerugian. Oleh karena itu, Xiaoyan tentu saja tidak berani gegabah maju ke Douxian demi batas masa depannya. Dan ada satu pertanyaan besar lagi. Inti ember. Alasan mengapa Douxian yang kuat berbeda dari Dodi yang kuat adalah karena Douxian yang kuat mengintegrasikan kekuatan hidup dan mati dalam tubuh dengan sempurna, memadatkan lautan Douqi untuk membentuk inti Dou, tidak peduli kekuatan atau pemulihan Douqi, mereka jauh dari Dodi. Sebanding, namun, Douqi dalam tubuh Xiaoyan telah lama menghilang, jadi bagaimana Xiaoyan memadatkan laut Douqi? Belum lagi inti ember yang terkondensasi. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi pada binatang api dan laut Douqi-nya yang menghilang, jika dia dipromosikan ke Douxian dengan gegabah saat ini dan secara tidak sengaja gagal memadatkan Douxian, dia mungkin memiliki gejala sisa yang serius. Xiaoyan tahu bahwa dia masih memiliki banyak rahasia. Tidak ada solusi, dan premis untuk mendeteksi rahasia-rahasia ini adalah kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, Xiaoyan mempertimbangkan dan memilih kekuatan yang sementara stabil di puncak Dou di saat ini, tetapi meskipun Xiaoyan berpikir demikian dalam hatinya, hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya. Sial, kekuatan yang begitu besar, jika aku tidak menyerapnya, itu akan sia-sia. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tetapi dendam yang menghilang dan binatang api tidak dapat diserap dengan gegabah. Bagaimana ini bisa menjadi baik? Apakah mungkin untuk melepaskan limbah seperti ini? Sejumlah besar energi api, bahkan jika dilepaskan di ruang api suci ini mungkin akan hancur dalam sekejap. Xiaoyan memiliki banyak pikiran, dan dia terus berpikir tentang bagaimana menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jelas, telapak tangan dan punggung tangan penuh dengan daging, tidak dapat dipisahkan. Sial, tidak mungkin. Demi masa depan, itu hanya bisa dilepaskan sementara. Sayang sekali bahwa ruang api suci adalah tempat yang begitu bagus. Hati Xiaoyan berkedip karena penyesalan, lalu dia mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar dan bersiap untuk memulai. Weng berdengung, dan kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja melonjak, dan tiba-tiba sosok besar muncul langsung di ruang api suci. Apa? Dan Xiaoyan terkejut, ruang api suci ini adalah wilayahnya sendiri, kapan makhluk lain masuk? Punggung besar yang mendekati 50 meter langsung menyelimuti Xiaoyan. Mengikuti bayangan besar itu, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah, tetapi berseru, binatang api. Tepat sekali, yang baru saja muncul adalah binatang api yang tidur nyenyak setelah menjilati kristal api suci sebelumnya. Binatang api itu telah menelan sebagian kekuatan api suci dan hendak tidur nyenyak, tetapi dia merasakan sejumlah besar energi di tubuh Xiaoyan. Setelah energi Xiaoyan dan emosi Xiaoyan, dia membuka pupilnya lagi. Bagaimanapun, orang ini tahu bahwa Xiaoyan adalah tempat berlindung yang aman bagi keluarganya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, aku takut dia tidak akan bisa tidur nyenyak di lautan dendam. Dan Xiaoyan ingat bahwa ketika kekuatannya lemah saat itu, binatang buas yang menyala ini berukuran ratusan kaki. Pada saat ini, kekuatannya mencapai puncak Dodi, dan orang ini hanya sekitar 50 kaki. Dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah bahwa orang ini benar-benar dapat keluar dari lautan dendamnya. Seolah-olah lautan energi dendam di tubuhnya adalah rumah orang ini, ia dapat masuk dan keluar dengan bebas. Aduh, tepat ketika binatang buas yang menyala itu keluar dari lautan energi dendam Xiaoyan, ia menundukkan kepalanya,
23 warna api yang indah muncul dari rambut indah di tubuhnya, dan meraung ke arah Xiaoyan. Perasaan itu meraung pada kekuatan ganas di tubuh Xiaoyan, seolah berkata, bayi ingin makan. Kamu ingin melahapnya. Xiaoyan sedang berjuang untuk menekan kekuatan tirani di tubuhnya saat ini, dan karena hubungan misterius antara kekuatan jiwa dan binatang api, Xiaoyan dapat merasakan niatnya. Binatang api itu mendengar kata-kata itu, dan mengangguk putus asa dengan kepalanya yang besar. Kekuatan ini cukup untuk membuatku menerobos Dodi. Itu sangat besar, kamu akan baik-baik saja, kan? Meskipun Xiaoyan tidak tahu asal-usul binatang api itu, sejak kelahiran Doki di tubuhnya, itu pasti terkait dengan api aneh di tubuhnya dan itu terkait dengan dendam, jadi aku kehilangan akal untuk sementara waktu. Aduh, melihat ini, Xiaoyan bingung, dan segera meraung pada Xiaoyan dengan lembut, menunjukkan ketidakpuasan, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan putus asa, seolah berkata, aku masih tumbuh, aku akan baik-baik saja jika aku memakannya. Baiklah, Xiaoyan tidak dapat menahan senyum ketika melihat binatang api itu seperti harta karun hidup. Keluar dari sini. Saat berikutnya, di dalam tubuh Xiaoyan, aura tirani puncak Dodi tiba-tiba meledak, dan Fen Jue juga berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, dan bahkan samar-samar menyebarkan genangan cairan biru-biru perlahan-lahan. Cairan biru kebiruan seperti itu secara mengesankan adalah energi besar yang dihasilkan oleh dua jenis api suci di bawah proses pembakaran. Tepat saat cairan biru-biru dikeluarkan dari tubuh, pupil mata Xiaoyan juga berkedip dengan sedikit rasa sakit. Jelas, jika bukan karena lautan ki pertempuran, kali ini Xiaoyan akan langsung menerobos Kaisar Dou dan menjadi Dosian. Anak kecil, kali ini, akan lebih murah untukmu. Xiaoyan dengan lembut menepuk dahi binatang api itu dengan telapak tangannya, dan kemudian binatang api itu cukup jinak. Namun, Xiaoyan mencium bau 23 jenis api yang berbeda dari binatang api itu. Setelah beberapa saat, binatang api itu melepaskan diri dari Xiaoyan, dan kemudian meskipun mulut dan hidungnya bergetar, kekuatan hisap yang kuat muncul tepat di depan keduanya, dan segera mengirimkan energi biru hijau yang cukup untuk maju ke pembangkit tenaga listrik Dosian. Cairan biru itu diserap ke dalam tubuh gelombang hancur. Cairan biru-biru baru saja mengalir ke tubuh binatang api itu, dan segera 23 api cemerlang muncul dari binatang api itu pada saat yang sama, menekan cairan biru-biru itu. Ula-ula, setelah binatang api itu melahap cairan biru-biru itu, tampaknya mengeluarkan suara yang agak manusiawi. Bukankah itu akan bertahan? Dan Xiaoyan melihat krisis di tubuhnya dan menyelesaikannya. Untuk beberapa alasan, sebuah kalimat muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, 23 api cantik pada binatang api itu perlahan mencerna cairan biru-biru itu, dan pada saat yang sama, tampaknya ada sesuatu di dahi binatang api itu. Sesuatu samar-samar keluar, tetapi itu terlalu samar, bahkan Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan. Orang ini seperti unicorn tetapi bukan unicorn, seperti harimau tetapi bukan harimau, seperti sapi tetapi bukan sapi, seperti serigala tetapi bukan serigala. Mungkinkah 4 perbedaan? Xiaoyan cukup tertekan ketika dia melihat bahwa ini binatang api itu berbadan unicorn, berkepala harimau, berekor serigala, dan berkuku lembu. Namun, karena mengira itu akan membantunya meredakan krisis, ia pun segera kembali ke lautan ki pertempuran untuk tidur dengan tenang, tetapi Xiaoyan dapat merasakannya. Setelah menelan cairan biru-biru itu, tampaknya binatang api itu sedang mengalami beberapa transformasi langka saat ini. Jika itu adalah kebangkitan, saya takut akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Binatang api, 4 berbeda, orang ini terkait dengan Kaisar Tuo Segu. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak Dodi, dan tekniknya telah mencapai tingkat menengah Orde Suci. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah menstabilkan kekuatan dalam tubuh terlebih dahulu, dan kemudian memecahkan masalah binatang api yang melawan laut. Pada saat itu, sudah menjadi hal yang biasa untuk menginjakan kaki di Dosian. Xiaoyan langsung meninggalkan ruang api suci, dan kemudian berbicara dengan lembut di dalam gua. Untuk promosi Dosian, meskipun Xiaoyan tidak memiliki kepastian untuk menang, ia harus menggabungkan kekuatan hidup dan mati, malapetaka hidup dan mati ketika dipromosikan ke Dosian, dan kompresi laut Doki untuk memadatkan serangkaian hal, bahkan jika itu tidak sederhana. Tetapi Xiaoyan memiliki kepercayaan diri, selama Anda memecahkan masalah dendam Anda sendiri, masalah lain adalah hal yang sepele.
Xiao Yan percaya bahwa ia akan berhasil. Selain itu, yang paling tabu bagi Xiao Yan adalah wanita yang menyebut dirinya sebagai penjaga keluarga Xiao yang ditemuinya ketika ia pertama kali datang ke Dou di Dalu. Kekuatan dan temperamen wanita itu sangat luar biasa, dan dia memiliki api suci, dan sungguh menggelikan bahwa dia membuat perjanjian berusia seabad dengan Xiao Yan. Baru beberapa dekade sejak penunjukan 100 tahun itu, dan sekarang dia berada dalam jangkauan Dou Xian. Setiap kali Xiao Yan memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan tawa. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa jika bukan karena bantuan Fen Jue dan San Duo Seng Yan, saya khawatir dalam 100 tahun, menurut praktik biasa, akan lebih sulit untuk menembus Kaisar Dou daripada naik ke langit. Penjaga keluarga Xiao, tunggu. Aku, Xiao Yan, akan kembali cepat atau lambat. Xiao Yan berkata perlahan. Wah, nak, itu tidak buruk. Apakah kamu berada di puncak kekuatan Doudi? Tepat saat Xiao Yan selesai berbicara, tawa suram dan aneh tiba-tiba keluar. Senior Soul Eater. Mendengar ini, Xiao Yan tersenyum riang. Jelas, dia tidak perlu menebak siapa suara itu. Senior, panggil aku Soul Eater. Lagi pula, nama ini masih mendominasi, hahaha. Kata Soul Eater sambil tersenyum. Soul Eater. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata itu. Kekuatan pria di depannya samar-samar bisa ditebak. Penguasa domain dari salah satu dari 3 domain alam hantu, pembangkit tenaga listrik puncak sejati alam hantu, mungkin tak terlukiskan. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Pertarungan abadi bintang 4, bahkan lebih tinggi. Oke, Xiao Yan ingin menolak, tetapi setelah mendengar nada tegas Soul Eater, dia harus setuju. Namun, anehnya, karena Xiao Yan tahu tentang keberadaan Soul Eater, setiap kali Soul Eater muncul, dia akan menutupi seluruh tubuhnya dengan massa energi hantu, jadi bahkan Xiao Yan tidak akan tahu wajah asli Soul Eater. Baiklah, karena kamu berhasil melahap api suci, maka kita harus pergi dari sini, kata Soul Eater Zaidu. Pergi dari sini, kemana kamu akan pergi? Tanya Xiao Yan. Ghost King Ridge, Ghost Moonwell, Soul Eater berkata dengan ringan, lalu membubarkan penghalang yang mengelilingi mereka berdua. Bukankah ini Ghost King Ridge? Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia terkejut. Ini hanya bagian terluar dari dunia hantu. Jika kamu ingin perlahan-lahan melangkah ke area inti, aku khawatir kamu hanya bisa menunggu sampai kamu menerobos pertempuran para abadi. Jika tidak, bahkan jika kamu berada di dunia hantu, itu tidak akan semudah yang kamu pikirkan. Dan Ghost Moonwell ini adalah tempat yang bagus. Penguasa Soul Eater berkata sedikit. Jika memang begitu, ayo kita pergi. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan merasa bahwa penguasa pemakan jiwa benar. Dan penguasa pemakan jiwa langsung memasukkannya ke dalam cincin penerimaan Xiao Yan, dan Xiao Yan perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan Ghost King Ridge. Hanya saja saat ini, sebuah adegan yang mengejutkan sedang dipentaskan di pegunungan. Hei, gadis kecil itu terlihat cukup cantik. Mengapa kamu tidak ikut dengan kakakku dan aku? Pastikan kamu makan makanan pedas. Pada saat ini, di tengah-tengah gunung di Gui Wangling, 3 pria berjubah bulu ditempatkan di 3 orang di samping sungai dikepung. Bajingan, itu sebenarnya anggota keluarga Yu. Nona, cepatlah, kami akan menghentikan mereka. Melihat penampilan ini, kedua pria itu langsung melindungi sosok cantik di depan mereka, dan tidak lupa berkata. Kakak pergi menyelidiki medan perang, dan aku belum kembali. Aku tidak menyangka keluarga Yu bisa mendapatkan sumur bulan hantu secepat ini. Pada saat ini, alis Qianying ini berdiri tegak, dan dia berpikir sedikit. Jelas, bentuknya saat ini adalah 3 lawan 3, tetapi dia merasakan fluktuasi yang mengerikan dari 3 orang di depannya. Ketiganya sudah menjadi kaisar petarung bintang 9 peringkat 7 atau bahkan peringkat 8. Untuk membuat mereka merasa seperti ini, aku khawatir ketiga orang keluarga Yu di depan mereka pasti tidak lemah kekuatannya. 3 orang yang mengenakan jubah berkarakter bulu itu milik keluarga Yu, dan keluarga King dan keluarga Kumu juga disebut sebagai 3 keluarga besar kota Raja Hantu. Mereka bertarung secara terbuka dan diam-diam satu sama lain. Bos, kenapa kau bicara omong kosong dengan mereka? Pemilik keluarga sudah menjelaskan sebelum pergi, dan mereka akan langsung ditangkap. Jika Anda menangkap nona muda dan tuan muda keluarga King, akan ada hadiah besar. Pria itu berkata pelan, hadapi saja, bos.
Dan kepala keluarga hanya mengatakan bahwa dia akan ditangkap hidup-hidup. Mengenai apa yang Anda lakukan, saya khawatir tidak ada yang tahu. Sosok lain juga berbisik di telinga kepala suku. Kotor, bahkan jika Kinger tidak harus mendengarkan dengan sengaja, dia bisa merasakan nada yang sangat ringan dan kotor di mata ketiga orang ini. Kalian berdua, tangani dua orang di sebelahmu, dan serahkan si cantik ini padaku. Lakukan, pegang Kinger sebelum mereka kembali. Pemimpin itu menatap tubuh Kinger yang halus, lalu menjilat lidahnya dan berkata langsung. Nona, ayo pergi. Dua bawahan King lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi Kinger juga berteriak ketika mereka melihat ini. Saya khawatir sudah terlambat. Tantang, dan Kinger menatap ketiga pria dari keluarga Yu, dan tahu bahwa dia tidak bisa pergi hari ini, jadi dia mengalihkan pandangannya dan berkata. Jangan khawatir, gadis cantik. Dengan kulit yang tipis dan daging yang lembut, saudaraku. Enggan menyakitimu. Namun, pemimpin keluarga Yu berkata dengan sangat cabul. King Tian satu jari, meskipun Kinger hanya kelas wanita, dia juga seorang dou di bintang 8 dan 9 peringkat sejati. Tubuhnya yang halus terkejut, dan jari 100 zang dengan warna hitam dan dewa kehidupan dan kematian muncul langsung dari ujung jarinya. Kemudian dia pergi ke kepala keluarga Yu. Sabu-sabu, jari kehidupan dan kematian yang mengerikan, seperti serangan yang ganas, langsung menuju ke pemimpin. Awalnya, pemimpin hanya berpikir tentang bagaimana melakukan sesuatu yang cabul dan sembrono, tetapi dia sama sekali tidak menyadari pukulan mengerikan Kinger. Hus-hus. Kekuatan hidup dan mati hitam dan putih menunjuk ke pemimpin, dan dahi pemimpin sedikit miring, dan serangan ganas itu untuk sementara dihindari. Meski begitu, aura keras itu akan membunuh pemimpin keluarga Yu dengan beberapa helai rambut. Jika pemimpin keluarga Yu sedikit lebih lambat, dia akan terluka parah oleh pukulan ini dalam sekejap gelombang si cantik kecil, sepertinya karakternya tidak terlalu kuat. Petik 2. Tapi, kakakku menyukainya. Dan saat pemimpin keluarga Yu menyelesaikan kata demi kata, aura tirani yang tak tertandingi terpancar dari aliran ini. Kekuatan semacam itu, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih berpadu sempurna, dan bahkan di antara kekuatan hitam dan putih, ada kekuatan yang agak misterius. Apakah itu bau petarung abadi? Orang ini, apakah petarung abadi yang kuat? Dan ketika Kinger merasakan aura tirani ini, seluruh tubuhnya terkejut. Dia sangat menyadari celah antara Dou Xian dan Dou Di. Si cantik kecil, mari kita tangkap. Kepala keluarga Yu selesai berbicara, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, dan menyerang Kinger secara langsung. Telapak tangannya tiba-tiba terjulur. Menyerang Kinger. Nona, melihat pemandangan ini, dua penjaga keluarga King lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, tetapi mereka semua terjerat oleh orang-orang dari keluarga Yu dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Sialan, tubuh tidak patuh. Tetapi Kinger hanya ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya menjadi lambat, dan kepala keluarga Yu lapar dan menyerang, dan dia mendatanginya dalam sekejap mata. Tiga pria besar, menindas seorang gadis kecil. Aku tidak tahu bagaimana harus malu. Dan tepat ketika Kinger mengerutkan kening dan ingin melakukan sesuatu, serangan mengerikan dari kepala keluarga Yu langsung dipatahkan oleh bayangan hitam, dan tawa arogan juga bergema di sungai di lereng gunung ini, He Fang Xiao Xiao. Keluarlah dari sini, Kaisar. Melihat serangannya berhasil dihalangi, dan kemudian diejek seperti ini, pemimpin keluarga Yu langsung berteriak ke arah sungai di tengah jalan menuju gunung. Apa ini? Sepertinya itu adalah penguasa raksasa. Dan Kinger baru saja melihat bahwa kekuatan hitam dan putih yang menyerang telapak tangannya tidak dilawan oleh seseorang, tetapi dihancurkan oleh penguasa berat yang ditancapkan dengan kuat ke tanah saat ini. Sebagai seorang yang kuat dengan peringkat 8 dan bintang 9 Dou Di, Kinger secara alami mengetahui kengerian telapak tangan pemimpin keluarga Yu tadi, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Tidak perlu mencarinya, dan saat berikutnya, tawa hangat perlahan datang dari tanah. Wah, jika kamu menginginkan seorang pahlawan untuk menyelamatkan si cantik, kamu mungkin pergi ke tempat yang salah. Kamu tahu bahwa kamu sedang mencari jalan buntu. Dan kepala keluarga Yu melotot ke arah Xiaoyan, dan ledakan amarah pun muncul. Serangan tadi memang tirani, tetapi Kinger bukanlah seorang vegetarian. Paling-paling, itu bisa melukainya dengan serius. Selama dia bisa melukainya dengan serius, akan lebih mudah baginya untuk melakukan beberapa hal yang memalukan. Terengah-engah, mencari kematian,
Seorang pria dengan kekuatan setengah abadi terlalu bangga pada dirinya sendiri ketika dia mengatakan sesuatu seperti ini. Xiao Yan dengan lembut menyingkirkan penguasa kuno api abadi dan kemudian tertawa. Hahaha, bahkan jika aku hanya setengah abadi, untuk membunuh kekuatan Dou-Di-mu semudah meremas semut. Jika kamu berlutut dan bersujud 3 kali untukku sekarang, kaisar ini akan mengampunimu. Setelah merasakan kekuatan Xiao Yan, kepala keluarga Yu tertawa. Menurut persepsinya sendiri, kekuatan pria di depannya tidak sekuat peringkat 8 Kinger atau bahkan 2 penjaga Kinger, Dou di peringkat 7 dan bintang 9, jadi dia tidak takut. Kebetulan aku baru saja menerobos, jadi mari kita jadikan kamu batu ujianku. Xiao Yan dengan lembut menyingkirkan penguasa kuno Yi Wo-heng, dan kemudian menunjukkan senyuman kepada Kinger di belakangnya. Itu kamu, orang ini sangat kuat, jelas bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Dan Kinger baru saja melihat wajah asli Xiao Yan dan buru-buru berkata, orang ini adalah orang jahat yang menghancurkan hewan peliharaan kesayangannya sampai mati, tetapi hidup dan matinya dipertaruhkan, dan Kinger tidak tega untuk mempedulikannya. Dia baik hati secara alami dan tidak suka berdebat dengan orang lain, dan dia tidak ingin terlibat dengan orang lain yang tidak bersalah karena dirinya sendiri. Dan Xian, seberapa kuat itu? Xiao Yan langsung tertawa ketika dia melihat wanita ini membujuknya dengan sangat bersemangat. Mungkin karena dia baru saja masuk ke dunia hantu dan hewan peliharaannya jatuh dari langit hingga mati, sehingga gadis ini merasa kekuatannya rendah, tetapi sekarang dia sudah berbeda. Setengah abadi itu sangat kuat. Cepatlah, kata Kinger kepada Xiao Yan. Masalah hari ini terserah kita, jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Tepat setelah berbicara dengan Xiao Yan, Kinger membuka mulutnya dan berkata kepada kepala keluarga Yu. Kepala, apa yang harus saya lakukan? Dan mengikuti pembukaan Kinger, 2 bawahan dari keluarga Yu mundur di belakang pemimpin mereka dan bertanya. Berani memprovokasi keluarga Raja Hantu Cheng Yu kita, dan saya tidak akan bertanya tentang hal itu. Bunuh aku, ambil mayatnya untuk memberi makan anjing. Kepala keluarga Yu berkata perlahan, suaranya dipenuhi dengan rasa main-main. Mundurlah sedikit, mereka sangat. Kinger hendak mengatakan sesuatu tadi, tetapi dia tiba-tiba merasakan dendam pria di depannya tiba-tiba melonjak. Tabrakan, energi dendam hitam putih tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, dan kemudian sosok itu secepat hantu, dan kedua bawahan keluarga Yu langsung ditangkap dengan tangan kiri dan kanan. Mereka adalah 2 Dou-Di bintang 9 tingkat 9, pembangkit tenaga listrik di puncak Dou-Di. Xiao Yan, yang sedang menonton, menaklukkan 2 pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Dou dengan pukulan yang begitu mudah. Kinger dan 2 bawahan keluarga King segera tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Kinger berubah dari khawatir menjadi terkejut. Bagaimanapun, di dunia ini di mana kekuatan dihormati, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kekuatan. Dasar bajingan kecil, berani menjadi musuhku keluarga Yu, kamu sedang mencari kematian. Melihat kedua bawahannya ditangkap seketika, pemimpin keluarga Yu juga marah dan berkata dengan kejam. Aku tidak peduli dengan keluarga bulu dan babimu. Aku menerima kebaikan dari ketiga orang ini hari itu, dan aku berhak untuk membalasnya hari ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya langsung meledak, dan dia langsung menyerang pemimpin keluarga Yu. Bukankah ini orang yang jatuh dari langit? Hari itu, jika tidak menabrak hewan peliharaan Nona, aku khawatir aku akan cacat jika tidak mati. Kedua pria dari keluarga King tidak dapat menahan tawa. Petik 2. Kekuatan orang ini seharusnya tidak mencapai Dou Xian atau Ban Xian, tetapi kecepatannya bahkan Dou Qi. Aku khawatir itu sama dengan pembangkit tenaga listrik Dou Xian. Benar-benar mengerikan. Kinger berdiri di samping dan menyaksikan keduanya bertarung. Matanya yang indah sedikit berubah. Sebagai seorang gadis, dia secara alami dapat mendeteksi beberapa hal yang mungkin sulit bagi orang lain. Sepertinya kekuatan setengah abadimu tidak sekuat itu. Setelah bertarung beberapa ronde, Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Alasan mengapa Xiao Yan mampu menangkap 2 orang kuat di puncak Dou-Di dengan satu pukulan adalah karena mereka menganggapnya enteng, dan kedua, dia mampu memanfaatkan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba untuk menyerang mereka semua dengan kejutan. Ini adalah pemandangan barusan. Namun, orang kuat setengah abadi itu tidak sama dengan orang kuat di puncak Dou-Di. Selain itu, kekuatan Xiao Yan telah meroket karena Mu Yingying dan Ghostface Soul yang telah meroket terlalu banyak. Meskipun dia sekarang berada di puncak Dou-Di,
dia belum memahami kekuatan sebenarnya untuk sementara waktu, kekuatan tempur. Adapun pertarungan dengan Beng Xian barusan, itu secara alami adalah upaya Xiao Yan untuk mengkonsolidasikan penggunaan kekuatan hidup dan mati di tubuhnya. Jika tidak, Beng Xian belaka ini akan sangat rentan di mata Xiao Yan. Nak, jangan terlalu cepat bahagia. Makan aku, Yu Tianshu. Dan kepala keluarga Yu juga menemukan bahwa Xiao Yan adalah karakter yang sulit, dan segera tidak berani menganggapnya enteng, jadi dia harus menghadapinya dengan tenang. Biarkan kuda itu datang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bum bum bum, begitu suara Xiao Yan jatuh, tangan kanan kepala keluarga Yu tiba-tiba bertabrakan dengan keras. Hanya dalam beberapa napas, itu membengkak hingga seukuran 100 zang, dan di telapak tangan, ada guratan bulu juga muncul. Bulu, ini sepertinya agak aneh. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu-ragu ketika dia melihat pukulan misterius ini. Hahaha, nak, meskipun kamu sangat kuat, jangan lupa bahwa kamu hanya seorang Doudi yang kuat dari awal hingga akhir. Aku sudah menjadi setengah abadi yang kuat, jadi aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Dou Immortal yang sebenarnya. Kekuatan bertarung abadi, tangan Yu Tian. Kepala keluarga Yu tiba-tiba mendengus, dan napas putih bersih yang besar, bersama dengan perfusi kekuatan hidup dan mati hitam dan putih, disuntikkan ke lengannya. Pergi ke neraka, melihat kekuatan abadi bertarung putih bersih dan kekuatan hidup dan mati hitam putih disuntikkan ke lengannya, kepala keluarga Yu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, lengannya tiba-tiba menamparkan ke arah Xiao Yan. Kerja bagus. Melihat pukulan tirani seperti itu, Xiao Yan bahkan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menghindar. Gelombang api kuning kebiruan perlahan muncul dari tubuhnya, dan dia siap untuk langsung melawannya. Perlawanan keras. Kamu sedang mencari kematian. Kepala keluarga Yu tertawa langsung, tampaknya melihat gerakan Xiao Yan yang mencengangkan. Nona, orang ini, melihat penampilan Xiao Yan seperti ini, kedua pria dari keluarga Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ketika seorang pria kuat Doudi menghadapi kekuatan Dou Xian, dia akan mati jika menyentuhnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Apakah Xiao Yan ini mencari kematiannya sendiri? Dia harus melakukan apa yang dia mau. Dan Qinger juga merenung sejenak, lalu menghentikan tembakannya, tetapi mata indahnya dan tinju merah mudanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkannya. Bum bum bum, di tengah udara, suhu tinggi yang mengerikan dan kekuatan abadi petarung putih murni yang menghancurkan segalanya secara langsung bertarung bersama, dan ruang yang membuat perintah bergetar sedikit. Sedikit, benar-benar gila. Setelah pertempuran berakhir, lingkaran asap tebal muncul langsung dari udara, dan pemimpin keluarga Yu sedikit jatuh ke tanah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jelas, berdasarkan induksinya, Xiao Yan telah mati karena serangannya sendiri. Kekuatan abadi petarung, benar-benar tirani. Ketika pemimpin keluarga Yu baru saja duduk, suara Xiao Yan, seperti hantu, muncul langsung di udara, dan bahkan ada sedikit suara dalam suara itu. Rasa yang sangat menyenangkan, kau tidak mati. Namun setelah mendengar suara Xiao Yan, kepala keluarga Yu itu menyipitkan matanya rapat-rapat, sangat ketakutan. Serangannya sendiri, tetapi memadatkan kekuatannya sendiri untuk melawan makhluk abadi dan kekuatan hidup dan mati, dua kekuatan besar, bagaimana mungkin orang ini aman dan sehat dengan kekuatan seorang kaisar yang bertarung. Meskipun dia hanya setengah abadi sekarang, Dewa Murni adalah kekuatan bertarung abadi yang lebih kuat dari kekuatan hidup dan mati. Xiao Yan tidak terluka dengan cara seperti itu. Orang ini mungkin monster. Datang lagi, asap menghilang, sosok Xiao Yan masih utuh, dan dia segera berkata kepada kepala keluarga Yu. Meskipun serangan pemimpin keluarga Yu tadi sangat kejam, jangan lupa bahwa api biru kuning di tubuh Xiao Yan adalah api baru yang menyatu dengan dua api suci, dan kekuatannya mungkin bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh setengah abadi. Xiao Yan memang memiliki 3 jenis api suci, tetapi api suci Mu Yingying bukanlah pilihan terakhir. Xiao Yan tidak ingin menggunakannya, jadi dia hanya bisa menggabungkan 2 jenis api suci. Tetapi meskipun begitu, pertempuran tadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua jenis kehidupan baru ini tirani api. Monster, setelah pemimpin keluarga Yu selesai berbicara, Doki tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan dia langsung lari ke bawah Ghost King Ridge. Jelas, Xiao Yan memberinya ketakutan yang sangat berat. Jika dia tetap di sini, aku takut. Adik kecil,
kamu tidak bisa membiarkannya pergi. Melihat pemimpin keluarga Yu melarikan diri secara langsung, dua bawahan keluarga Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Pemimpin keluarga Yu adalah setengah abadi, dan dia juga memiliki status tinggi di keluarga Yu. Jika dia dilepaskan seperti ini, itu akan sangat merepotkan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melarikan diri. Sosok Xiaoyan jatuh dengan lembut ke tanah, dan dia tampaknya tidak khawatir bahwa pemimpin keluarga Yu akan melarikan diri seperti ini. Hahaha, nak, beraninya kau menjadi musuh keluarga Yu kami, kupikir kau sudah lelah dan bengkok. Ketika aku kembali untuk menyelamatkan para prajurit, akan ada beberapa buah yang enak untukmu makan. Pemimpin keluarga Yu baru saja melarikan diri beberapa ratus meter, dan kemudian terdengar tawa. Sial, apa ini? Kepala keluarga Yu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba merasakan semburat api biru kuning berdetak perlahan di atas tubuhnya. Segera saat berikutnya, sebelum pemimpin keluarga Yu bisa mengambil tindakan, api biru kuning itu seperti bom waktu, membakar langsung tubuhnya. Setelah beberapa napas, seluruh tubuh pemimpin keluarga Yu meledak dalam sekejap berdiri. Bum bum bum, sebuah putaran energi berwarna darah yang cukup indah meledak seketika, dan sumber energi ini adalah tempat di mana pemimpin keluarga Yu baru saja melarikan diri. Terpecahkan, tubuh dan bahkan jiwa tidak tersisa. Xiaoyan melihat ke tempat ledakan itu terjadi, bertepuk tangan dan berkata, jelas itu adalah pertama kalinya menggunakan api ini untuk bertarung, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Orang ini, dan melihat ke tempat ledakan itu terjadi, Qinger benar-benar merasakan napas kepala keluarga Yu jatuh sepenuhnya, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, beberapa orang juga perlahan membersihkan tanah. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Raja Hantu. Ada banyak binatang roh di Gunung Raja Hantu. Fluktuasi serangan ini dapat menarik beberapa binatang roh tirani. Bum bum bum, fluktuasi macam apa ini? Melihat fluktuasi ini, mungkinkah sesuatu terjadi pada Qinger dan yang lainnya? Rusak, dan jauh dari tengah jalan menuju puncak Gunung Raja Hantu, sosok Qing Wen perlahan muncul di sini. Dan setelah melihat fluktuasi energi yang dahsyat ini, dia juga bergegas menuju sungai kecil di tengah jalan menuju puncak gunung. Qinger, begitu dia tiba di sungai kecil di tengah jalan menuju puncak gunung, semua sungai kecil di sini mengering, dan bahkan ada sedikit jejak pertempuran. Qing Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Sialan, ceroboh. Ketika Qing Wen melihat bahwa Kam yang ditempatkan di Xiaoxi hancur, tinjunya mengepal dan napasnya menjadi gila. Kakak, tidak lama setelah Qing Wen memanggil, suara Qinger juga menjawab setelah sebuah batu di sungai kecil. Qinger, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa? Qing Wen sangat gembira ketika dia melihat adik perempuannya, Qinger, dan bertanya dengan penuh semangat. Orang-orang dari keluarga Yu ada di sini. Itu pengawal mereka, 1,5 abadi, 2 pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi. Qinger berkata sedikit. Apa? Qing Wen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jelas, dia tahu bahwa Kaisar Dou Bintang 9 tingkat 8 milik Qinger dan 2 orang yang melindunginya hanyalah Kaisar Dou Bintang 9 tingkat 7. Jadi mudah dipecahkan. Aneh, masuk akal kalau mereka begitu kuat, bagaimana mungkin kau masih? Bagaimana kau bisa lolos, bagaimana dengan 2 pelayan lainnya? Qing Wen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Di mana mereka? Pada saat berikutnya, Qinger berkata dengan senyum di sudut mulutnya. Bukankah orang ini adalah anak yang membunuh hewan peliharaanmu hari itu? Qing Wen melihat ke arah yang ditunjuk Qinger, dan melihat Xiaoyan dan 2 pembantunya, di samping ketiganya, masih berbaring. Melihat kedua sosok yang jatuh koma, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Kakak laki-laki, kapten tim pengawal keluarga Yu, dengan kekuatan setengah abadi, terbunuh olehnya. Langsung dilenyapkan, bahkan kekuatan jiwanya tidak lolos. Bisik Qinger, orang ini, Zai Qinger Zaidu berkata, keterkejutan muncul di hati Qing Wen. Qing Wen memiliki mata yang tajam sejak kecil, dan dapat mengenali beberapa harta atau orang yang kuat. Jika tidak, dia tidak akan dapat membujuknya ketika Xiao Yan menghancurkan hewan peliharaan Qinger sampai mati tadi. Orang ini, dia benar-benar anak laki-laki dari seorang pahlawan. Setelah Qing Wen selesai berbicara, dia berjalan cepat. Halo, adik laki-laki, saya dari keluarga Qing di kota Raja Hantu.
King Wen mendatangi Xiao Yan, dengan sopan dan lapar, dan tampak seperti seorang sarjana. Karena kamu di sini, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Dan Xiao Yan melihat King Wen kembali dan juga siap untuk pergi. Lagi pula, Xiao Yan baru saja datang ke dunia hantu sebelumnya gelombang kurang lebih karena orang-orang inilah mereka tidak hancur berkeping-keping, dan Xiao Yan akan selalu membantu mereka tanpa alasan. Hei, adik kecil, jangan pergi terburu-buru. Aku tidak tahu dari mana adik kecil itu berasal. Kemana kau pergi? King Wen berkata sambil tersenyum. Aku datang dari tempat lain. Adapun tujuannya, tentu saja untuk meninggalkan rumah untuk mengalami. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, dia tahu bahwa meskipun kata-kata King Wen lancang, kata-kata itu tidak memiliki makna lain. Aku ingin tahu apakah adik kecil tahu tentang sumur bulan hantu di atas bukit Raja Hantu. Melihat Xiao Yan bersiap untuk pergi, King Wen membuka mulutnya. Kau sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak tahu apa misteri tentang sumur Raja Hantu ini. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga berhenti dengan penuh minat. Sumur Raja Hantu, ada sebuah legenda. Konon katanya, selama kamu melihat mulut sumur pada malam bulan purnama di bulan gelap, kamu akan dapat melihat penampakan orang yang kamu cintai dalam hidupmu. Kota Raja Hantu kita telah berdiri selama ribuan tahun, dan legenda ini telah dikonfirmasi oleh setiap generasi. Dan sekarang bulan berawan, dan malam bulan purnama akan segera tiba. King Wen berkata perlahan, apakah ada tempat ajaib seperti itu? Xiao Yan mendengar ini, dan dia juga menantikannya. Dan yang terpenting, sumur Raja Hantu ini juga dapat memampatkan lautan Douqi dan memadatkan inti Dou, yang merupakan satu-satunya cara untuk maju ke Dou Immortal. Saat berikutnya, melihat Xiao Yan masih tidak tergerak, King Wen melemparkannya keluar. Sebuah berita yang mengejutkan. Jadi maksudnya, sumur hantu bulan masih bisa membantu kita maju ke Dou Immortal. Dan Xiao Yan tidak bisa menahan keterkejutannya setelah mendengar tulisan King. Tidak peduli apa, Xiao Yan hanya ingin melihat keajaiban sumur hantu bulan, dan jika dia bisa menembus para dewa pejuang di sumur hantu bulan, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia. Jadi mengapa tidak melakukannya? Itu benar sekali. King Wen tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan begitu terkejut. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir King Wen tidak akan begitu sopan, tetapi Xiao Yan berbeda. Kekuatan orang ini seharusnya masih di level Kaisar Dou. Untuk dapat sepenuhnya membunuh pemimpin keluarga Yu yang setengah abadi dengan level Kaisar Dou, kekuatannya mungkin sangat tirani. Dan Xiao Yan juga mengatakan bahwa dia telah dilatih jauh dari rumah, mungkin dari dunia hantu. Tuan muda dari salah satu keluarga besar. Ada banyak teman dan banyak jalan, belum lagi teman tirani semacam ini. King Wen secara alami bersedia berteman. Tuan, dunia luar hanya tahu legenda bahwa Gui Yuejing dapat melihat orang yang dicintai, tetapi mereka tidak tahu bahwa Gui Yuejing dapat menerobos belenggu Kaisar Dou. Anda seperti ini. Dan saat King Wen menjelaskan masalah ini satu persatu, beritahu Xiao Yan bahwa kedua bawahan itu juga Wei Nuonuo. Adik laki-laki Xiao Yan menyelamatkan King Er, saya yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab. King Wen lembut dan anggun, tidak marah, dan tersenyum. Saudara juru tulis benar-benar sopan. Melihat ini, Xiao Yan juga tertawa. Bagaimana, apakah Anda ingin bergabung dengan kami? Hanya 3 faksi yang tahu tentang jalan masuk ke sumur bulan hantu. King Wen bertanya, 3 kekuatan. Xiao Yan bertanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Ini adalah wilayah-wilayah Jiwali, tetapi ini adalah wilayah Jiwali negara hantu kota Raja Hantu. Dan ketiga kekuatan ini adalah 3 kekuatan di kota Raja Hantu. Keluarga King kami, keluarga Yu yang baru saja bertarung dengan Anda, dan keluarga Lei. Kata King Wen. Bagaimana dengan kekuatan 2 orang lainnya? Namun Xiao Yan mengangguk diam-diam saat mendengar kata-kata itu. Jelas, dia membunuh seorang pria kuat setengah abadi di tempat seperti itu, dan aku khawatir dia sudah ditemukan. Keluarga Lei adalah yang terlemah, dan keluarga Yu sedikit lebih kuat dari keluarga King kita. Koran King juga mengatakan, satu persatu, dan jika kamu membunuh kapten pengawal keluarga Yu mereka, aku khawatir mereka akan merindukanmu. Mengapa kamu tidak tinggal bersama kami sebentar? Meskipun keluarga Yu kuat dan berkuasa, tetapi dengan adanya kita di sini, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, King Er berjalan dengan lembut,
dan bibir Bei terbuka ringan. Dan mendengarkan suara ini seperti suara alam, kedua pengawal keluarga King tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa bingung. King Er adalah nona muda tertua dari keluarga King mereka. Dia sangat berbakat, dan penampilannya juga sangat halus, tetapi dia sangat pendiam, dan jarang sekali nona muda tertua mereka yang mengambil inisiatif untuk berbicara untuknya. Kakak, apakah menurutmu begitu? King Er berkata dengan tergesa-gesa ketika dia tampaknya menemukan bahwa mata mereka bertiga menjadi terkejut. Ya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan adik laki-laki itu. Dan mata King Wen yang cerdas mengetahui pikiran saudara perempuannya dalam waktu singkat, lalu tertawa. Baiklah, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan memberi isyarat untuk bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, dia baru saja tiba di dunia hantu, dia tidak terbiasa dengan kehidupan, dan dia membunuh seorang setengah abadi dari keluarga Yu, jadi aku khawatir pasti ada masalah, meskipun Xiao Yan tidak takut dengan masalah. Ngomong-ngomong, di mana aku bisa membeli bahan obat di sekitar sini? Xiao Yan bertanya setelah beberapa saat. Obat, kota Raja Hantu tidak jauh dari Bukit Raja Hantu. Saat sumur bulan hantu selesai kali ini, adik kecil Xiao Yan dapat memasuki kota Raja Hantu untuk membeli bahan obat. Dan adik kecil, kamu sangat beruntung, akan ada lelang yang cukup besar di kota Raja Hantu sebentar lagi. Kata King Wen. Begitulah, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia merasa lega. Karena ini adalah jalan yang harus ditempuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adik kecil Xiao Yan lelah karena pertempuran tadi, jadi mari kita istirahat dulu. Besok kita akan pergi ke sumur bulan hantu. Setelah King Wenwen selesai berbicara, dia langsung menghampiri dua bawahan keluarga Yu yang pingsan, seolah-olah dia ingin mencari tahu sesuatu. Ketika Xiao Yan melihat ini, dia segera berjalan memutar dan berjalan ke dalam tenda, memejamkan mata dan beristirahat. Kakak, dan saat Xiao Yan pergi, King Er juga berbicara sedikit, sangat pelan. Bagaimana, nona muda tertua di kota Raja Hantu kita yang tidak dapat dikejar oleh banyak jenius, sekarang benar-benar tersentuh oleh pria ini. Melihat ini, King Wen tidak dapat menahan tawa. Kakak, jangan bicara omong kosong. Aku selalu merasa dia punya banyak rahasia. King Er melirik tenda tempat Xiao Yan tinggal, dan berkata dengan ragu-ragu. Kamu ingat, saat kamu keluar, ada banyak teman dan banyak jalan. Tapi jangan memata-matai rahasia orang lain. Lagi pula, tidak peduli rahasia apa yang dimiliki orang lain, selama itu tidak berbahaya bagiku, itu pantas dibayar. Setelah King Wenwen selesai berbicara, dia membangunkan dua bawahan keluarga Yu dan segera menginterogasi mereka. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ya, ketika King Er mendengar kata-kata itu, dia merasa lega, dan dia tidak memikirkan hal lain, dia kembali ke tendanya dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata hari sudah malam. Senior Soul Eater, apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan lautan ki pertempuran yang telah menghilang di tubuhku? Xiao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, melihat bahwa malam itu sangat pekat dan sekelilingnya cukup sunyi. Jika bukan karena masalah laut Douqi miliknya sendiri, aku khawatir dia akan mencapai Douxian ketika dia melahap api suci sebelumnya. Namun, kesempatan promosi semacam itu gelombang jelas sulit dipahami. Jika kamu melewatkannya sekali, kamu hanya dapat menemukan cara lain. Sekarang Gu Yuejing dapat menerobos belenggu Doudi dan memasuki Douxian. Xiao Yan secara alami ingin menyelesaikan masalah laut Douqi terlebih dahulu. Lautan ki pertempuran yang menghilang dari tubuhmu agak aneh. Bahkan dengan pengalamanku, aku belum pernah mendengarnya. Soul Eater berkata dengan suara rendah, jelas pertanyaan Xiao Yan cukup sulit dijawab. Sial, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Xiao Yan juga diam-diam mengeluarkan suara sedih. Jika dia tidak menyelesaikan masalah Douqi, dia mungkin tidak akan bisa maju ke Douxian. Hei, jangan khawatir, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Laut dendammu yang menghilang berhubungan dengan binatang buas yang berapi-api di tubuhmu. Dan jika kau ingin menyelesaikan masalah dendam sepenuhnya, itu juga tidak rumit, ulurkan saja. Penguasa Soul Eater tampaknya telah memikirkan sesuatu yang menyenangkan dan tersenyum jahat. Bagaimana kau mengeluarkannya? Xiao Yan langsung bingung ketika mendengar kata-kata itu. Aku bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tubuhnya.
Aku khawatir dia akan terlahir kembali saat dia bangun kali ini. Namun, promosimu ke Dousian sudah dekat, kita masih harus menemukan cara untuk membangunkannya lebih awal. Penguasa Soul Eater juga tertawa. Apa yang bisa kulakukan? Mata Xiao Yan berbinar saat mendengar kata-kata itu. Bunuh diri. Menghadapi keraguan Xiao Yan, Master Soul Eater memberikan jawabannya.